ketika kita membaca Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Al-Imam Ibnu Muflih. Di situ dijelaskan beberapa contoh-contohnya. Ada tradisi jahiliyah, ada kebiasaan jahiliyah yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dulu yang pernah kita sampaikan, misalnya bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang ada di zaman Nabi Muhammad, bahkan ada sampai sekarang, itu tidak persis seperti bangunan Ka'bah yang dulu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Kedua beliau ini hanya meninggikan saja, pondasinya sudah dibangun oleh para malaikat. Makanya diksi atau pilihan kata dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu cuma meninggikan saja. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan putranya meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasinya sudah ada, dibangun oleh malaikat. Makanya Ka'bah itu disebut sebagai Al-Baitul Atiq, bangunan yang kuno, paling tua. Setelah itu baru kemudian Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan jaraknya 40 tahun. Jarak antara pembangunan pondasi Ka'bah dengan Al-Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang ada di Syam atau di Palestina saat ini. Intinya pun bangunan Ka'bah yang ditinggikan oleh ayah dan putra ini, ayah dan anak yang sama-sama Nabi ini, bangunannya dulu tidak seperti saat ini. Diubah-ubah oleh masyarakat Arab, termasuk oleh masyarakat jahiliyah. Diganti-ganti. Salah satunya yang paling jelas adalah Hijr Ismail. Itu dulu ada di dalam Ka'bah. Sekarang seakan-akan di luar kubus yang berwarna hitam itu. Kemudian ada pagarnya yang melengkung. Di dalamnya itu namanya Hijr Ismail. Dulu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Hijr Ismail itu ada di dalam Ka'bah. Maksudnya ada di, katakan kotak gitu, lebetnya kotak itu. Tapi kan sekarang seakan-akan di luar Ka'bah, tapi hukumnya tetap dalam Ka'bah. Makanya dalam fikih kita dikatakan, ketika kita itu tawaf, wajibnya di luar Ka'bah. Maka kalau ada orang tawaf kok moro mlebeten Hijr Ismail, tawafnya batal karena dia masuk ke dalam Ka'bah, dan seharusnya tawaf itu di luar Ka'bah. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah atau peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, sebagian umat Islam itu usul agar Nabi Muhammad yang saat itu sudah punya power, sudah punya kekuatan, orang-orang musyrikin di Makkah sudah tidak berdaya lagi. Mereka sudah lari terbirit-birit, ada yang tidak lari, kemudian diperintahkan berlindung di rumah Abu Sufyan dan seterusnya. Intinya orang Makkah saat itu sudah tidak punya kekuatan. Yang super power adalah Nabi Muhammad dan pasukan umat Islam saat itu. Seandainya mau, maka bangunan Ka'bah itu dikembalikan. Tidak akan ada yang protes, tidak akan ada yang berani melawan. Makanya sebagian usul kepada Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, apa tidak kita kembalikan saja bangunan Ka'bah itu seperti bangunan yang dulu didirikan atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Tapi kemudian apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, laula hidthanu qaumiki bil jahiliyah. Seandainya saja kaum tidak baru saja meninggalkan jahiliyah. Mu di sini pakai kata muannats. Ada yang mengartikan mu di sini Sayyidah Aisyah yang mengusulkan itu. Tapi ada yang mengatakan mu yang khitabnya perempuan itu adalah Ka'bah itu. Wahai Ka'bah, andai saja kaummu tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah, dalam kurung pasti akan aku kembalikan bangunanmu itu seperti dulu yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak melakukan itu. Mengapa? Menghormati dalam tanda kutip tradisi jahiliyah, toh tidak melanggar syariat.
tidak ada syariat yang dilanggar. Benten malih contoh nomor kali, sama-sama di peristiwa Fathu Makkah, sama-sama di peristiwa penaklukan pembebasan kota Makkah. Apa yang dilakukan Nabi dan pasukan beliau? Beliau dan pasukan umat Islam saat itu menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, menghancurkan patung berhala yang ada di tiap kampung, di tiap suku, di tiap rumah. Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Mengapa dihancurkan? Karena tidak bisa diakomodasi oleh syariat. Tradisi ini musyrik, tradisi ini tidak bisa dilegitimasi oleh syariat. Benten kali bangunan, contoh bangunan Ka'bah tadi itu, berarti sejak saat itu sudah ada contoh mana tradisi yang kemudian tradisi orang lalu yang dibiarkan, mana tradisi yang tidak bisa dibiarkan, harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, seperti penghancuran berhala, penghancuran patung dengan segala keyakinan paganisme itu. Itulah beberapa penjelasan, paling tidak kita tidak bisa menerima Islam produk budaya buatan saya. Toh dalam usul fikih, dalam dakwah dibedakan secara cermat mana urfun sahih, mana urfun batil, mana tradisi yang baik, mana tradisi yang tidak baik. Dan ini kesimpulan kita yang tadi, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan berikutnya, yang ketiga,